Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Kira-kira masih pada ngantuk nggak sih? Ayo, ada yang ngantuk enggak? Sudah sholat semua? Sudah. Kira-kira ini sudah siap belajar belum? Siap ya? Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu dengan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum Bu Yesi masuk ke materi, Bu Guru ingin nanya, kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Coba tengok kanan kirinya. Temannya ada yang nggak masuk nggak? Loh, kok setan? Ada apa enggak? Ada. Siapa itu? Syakira. Berarti yang di sini ada berapa orang? 16 orang. Oke. Bu Yesi minta tolong. Kemarin Bu Yesi udah bilang kita mau nyanyi tentang lagu nasional. Kalau Bu Yesi kemarin mintanya lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kira-kira hikmahnya lagu itu apa? Kita harus apa? Kita harus menjaga apa? Tanah air. Tanah air negara apa? Negara kita negara apa? Indonesia. Oke, sebelum ke materi, Bu Guru mau cek suara dulu. Kalau Bu Guru bilang, mana suaramu? Walah, kurang keras, belum semangat, diulang. Mana suaramu? Mana semangatmu? Mana senyummu? Mana siapmu? Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Sudah pada konsentrasi ya? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Ya. Oke, Bu Guru mau tanya pertanyaan pertama. Coba. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih teks itu? Teks bacaan. Apalagi? Teks puisi. Teks itu terdiri dari apa toh? Terdiri dari paragraf. Terus, dari mana kalian lihat itu? Lihat teks. Kalian bisa lihat teks itu dari mana? Dari buku. Terus dari apa lagi? Majalah. Apa lagi? Koran. Apa lagi? Web. Berita. Oke. Terus, jenis teks apa? Komik. Suka komik ya. Terus, kalian tahu nggak sih yang kalian sering
Baca itu kira-kira termasuk jenis teks apa, tahu nggak? Nggak tahu. Kira-kira kalian tadi belajar apa? Teks apa? Eksposisi. Ada yang tahu ada teks lagi, teks apa? Teks eksplanasi ya. Kira-kira ada yang pernah baca teks eksplanasi? Arfa? Arfan enggak? Arfan enggak pernah baca tentang apa? Belum. Austin udah pernah baca belum? Belum. Oke, sebelum Bu Yesi menjelaskan materi, coba dilihat videonya dulu ya. Coba kalian dilihat videonya itu. Nah, suaranya dilihat dulu aja ya. Dilihat tulisannya, kira-kira ada hal penting enggak? Nanti tak tanya ya di sini ya. Udah ya, sampai sini ya. Oke. Kira-kira yang kalian bisa tangkap dari video tadi itu apa sih? Tadi video tadi bahas tentang apa? Eksplanasi. Dari video tadi ada apa aja sih? Yang dibahas apa? Ada contoh-contohnya tsunami, ada bencana alamnya. Terus kalau dari video pengertian teks eksplanasi itu apa tadi? Oke, teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, apalagi sosial, sama apa lagi satu lagi? Budaya. Oke, sekarang Bu Yesi mau menjelaskan materinya tentang teks eksplanasi. Oke, seperti yang ada di video ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di lingkungan sekitar atau lingkungan kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, lanjut.
Terus ada ciri-ciri. Jadi teks eksplanasi itu ada ciri-cirinya. Kira-kira apa aja itu? Yang pertama apa? Informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Ya, sesuatu yang jelas, sesuatu yang terjadi, benar-benar terjadi, dapat dilihat. Ya. Yang kedua, hal yang dibahas itu merupakan sebuah fenomena yang berhubungan dengan keilmuan. Contohnya kayak bencana alam, itu berhubungan sama ilmu apa? Bencana alam. IPA. Yang ketiga, sifatnya informatif atau tidak mempengaruhi pembaca. Ketutupan atau tidak? Yang keempat, itu fokus pada hal yang bersifat umum, terutama tentang fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Ini ada contoh-contoh dari teks eksplanasi berupa fenomena alam. Itu gambar apa itu? Longsor. Gempa bumi. Gempa bumi. Ada contoh lain ya, ada banjir, tanah longsor, ada tsunami, dan lain-lain. Terus ada yang berupa fenomena sosial, contohnya kayak apa? Narkoba, kenakalan remaja, kriminalitas, sama gotong royong. Ada lagi satu lagi tentang budaya. Ada yang masih budaya apa? Budaya wayang di daerahnya? Enggak. Tepatnya Bu Guru masih. Ada yang masih wayang di daerahnya? Masih. Ya, itu salah satu jaga kelestarian budaya. Terus yang penting ini, ada struktur teks eksplanasi. Ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan mengatakan informasi untuk umum. Gambaran umum tentang suatu fenomena. Kalau misalnya judulnya banjir, berarti ya paragraf pertama itu biasanya menceritakan gambaran tentang banjir, kayak pengertiannya, mungkin bukan sebab sih, mungkin karena dari pengertian dan gambaran-gambaran umum bencana banjir itu seperti apa. Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Terus yang kedua, itu ada penjelasan sebab akibat atau biasanya disebut dengan deretan deretan penjelas, menceritakan tentang sebab dan akibat. Yang ketiga ada apa itu? Apa itu interpretasi? Kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan atau kesimpulan dari hasil apa? Pernyataan umum dan deretan penjelas. Yang terakhir, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif itu contohnya kayak apa? Dikenai, yang depannya di, kalau enggak di ya tahu? Terkena, gitu ya. Yang kedua, lebih banyak menggunakan kata kerja material. Apa itu contohnya? Kata kerja material. Membangun, memotong, kayak gitu itu kata kerja material. Kata kerja yang melakukan melakukan sesuatu. Terus kalau kata kerja relasional itu kayak apa? Relasional nggak tahu. Adalah, merupakan, yang kayak gitu itu termasuk kata kerja relasional. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Contohnya apa itu konjungsi waktu? Kapan? Di mana? Itu kata tanya. Apa? Apa? Ketika, sesudah, sebelum, itu ya, saat, itu sekarang. Bahasanya yang terakhir, bahasanya itu ringkas, menarik, dan jelas. Oke, itu materi dari Bu
Yesi. Ya. Sekarang tugasnya apa? Kira-kira ada yang tahu apa enggak tugasnya hari ini? Yang pertama, tugasnya kalian mengerjakan soal. Nanti ada LKPD-nya Ibu bagikan. Yang kedua, itu membuat peta konsep. Membuat peta konsep. Ada yang tahu peta konsep kayak apa? Belum tahu. Peta konsep tuh kayak gini loh. Ini tulisannya kurang terlihat. Tapi nanti peta konsepnya dibuat sekreatif kalian. Ya. Jadi di peta konsep nanti kalian menjelaskan tentang yang pertama, pengertian. Ditulis ya biar gak lupa. Yang pertama pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, diulang ya. Yang nomor 1 pengertian. Yang kedua ciri-ciri. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Terus yang keempat ada struktur. Itu sudah dijelaskan sama Bu Yesila. Tugasnya kalian biar memperdalam pemahaman kalian tentang materi teks eksplanasi, ya silahkan buat peta konsep yang isinya memuat minimal 4 itu tadi ya. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Spidolnya di bawah atau tidak? Ya, gunakan spidolnya, boleh semenarik mungkin. Ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Tentang apa? Diisi sesuai pemahamannya kalian. Coba gak lihat buku bisa nggak ya? Yang menggunakan kalimat apa aja tadi? Yang menggunakan kalimat pasif terus apa aja? Yang disebutin di slide terakhir tadi kira-kira apa? Ayo, diinget-inget ayo. Ini LKPD-nya. Tugasnya ada 2, bikin peta konsep sama dikerjain. Tugasnya ada 2 ya, ngerjain ini sama peta konsep. Tugasnya ada 2 ya, ngerjain ini sama peta konsep. Ngerjainnya 2 ya, peta konsep sama ini. Ini dikerjain, peta konsepnya juga dikerjain. Enggak, ini kelompok, ini kelompok. Bu Yesi kasih waktu sampai jam 14:10. 25 menit.
Sesederhana kalian, semenarik kalian. Yang kesulitan boleh tanya ya. Apa intinya apa tadi? Tentang apa? Teks eksplanasi, pengertiannya apa, ciri-cirinya apa gitu loh, dibuat peta konsep. Cara kami bikin ya. Yang LKPD-nya nyebutinnya maksimal 5, kalau nggak 5 nggak apa-apa, sebisanya. Maksimal 5, maksimal itu berarti paling banyak apa paling sedikit? Paling banyak itu 5. Kalau nggak bisa 5 ya jawab sebisanya. Nggak ada kedua. 2, kalau bisa minimal 2. Terus ya udah yang lainnya mah fenomena aja. Yang LKPD-nya loh ya deh, Inara, yang ini loh ya. Kalau ini peta konsepnya. Ingat, peta konsepnya harus memuat 4 tadi, pengertian. Terserah gitu. Iya, terserah. Gampang kan? Dibaca perintahnya, LKPD-nya. Ini tuh alam apa sosial? Sosial kan? Oh, ini loh kok banjir jawabannya. Gitu. Ya, waktunya jalan ya sampai 14:10. Kurang enggak? Paham apa bingung? Bisa enggak? Gampang ya. Cukup fenomena alam atau sosial di sini. Dipilih aja. Tergantung judulmu kamu apa nulisnya. Ya. Alam sama sosial doang yang Termasuk apa? Enggak, tergantung judulmu ini. Kalau misalnya tanah longsor ya alam gitu aja. Yang termasuk alam atau sosial disebutkan. Judulnya 2 kalimat udah nggak apa-apa ya. Misalnya gempa bumi gitu udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kalau udah selesai bikin peta konsepnya. Ada Mbak Swidol enggak? bisa warna hitam. Itu boleh cek sama Ada yang buat peta konsep ya sih. Ada yang buat peta konsep, ada yang ngerjain. Apa?
Bu Yesi ini terus eksplanasi gitu. Eksplanasinya di tengah. Oh, Eksplanasi terus ada cabangnya, pengertian, kasih kota, pengertian, terus ini ciri-ciri kayak gitu loh. tes eksplanasi di tengah. Iya. Nah, gini bisa. Iyalah itu mah kopiannya. 500 ribu loh. Dalam alam dong. Alam. Kakak tahu apa tuh? Gunung meletus, banjir, kayak gitu kan. Papua adalah oh ya. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Siapa yang sudah selesai? Oke, yuk kelompoknya Mbak Laras boleh maju. Sekarang waktunya mendengarkan. Yuk, kita mendengarkan dulu. Alisa, duduk dulu. Iya, yang kelompoknya Mas Austin duduk dulu. Satu, punyanya Mbak Laras saja ya. Oke, attention. Duduk dulu. Kita mendengarkan presentasinya dari kelompoknya Mbak Laras tentang teks eksplanasi. Yuk semuanya memperhatikan depan. Pekerjaannya ditaruh dulu. Yuk. Silakan dengarkan dari presentasinya kelompoknya Mbak Laras ya. Yuk Mbak Laras, silakan. Dari pengertian. Apa itu? Kurang keras atau enggak? Oke, lanjut Mbak. Yang kedua, tentang strukturnya ada apa aja? Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Oke, pernyataan umum kayak apa? Pernyataan umum. Gambaran umum tentang terjadinya sesuatu fenomena. Yang kedua ada apa itu? Apa itu deretan penjelas? Jelasin apa? Apa? Membahas tentang apa? Sebab dan sebab dan akibat. Yang ketiga ada apa? Interpretasi. Lanjutnya Mbak, yang tentang ciri-ciri. Apa aja itu ciri-ciri teks eksplanasi? Menggunakan bahasa ilmiah, menggunakan bahasa yang menarik. Oke, terutama menggunakan konjungsi apa? Wah. Contohnya kayak apa tadi konjungsi waktu?
Ketika sebelum, terus sesudah. Yang terakhir tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya ada apa aja? Teks eksplanasi itu. Ya. Kalimat pasif itu kalimat yang apa? Kalimat yang contohnya kayak apa itu? Kalimat pasif itu kayak apa contohnya? Awalannya menggunakan apa tadi? Di, terus apa lagi? Kayak gitu. Berarti kayak apa contohnya? Dibangun, terkena, kayak gitu termasuk kalimat pasif. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 4 ya. Boleh kembali. Kelompoknya Mbak Inara sudah? Oke. Baik, sekarang silahkan dengarkan Bu Yesi dulu. Itu tadi sudah ada perwakilan satu kelompok ya. Jadi hari ini kita membahas tentang apa? Teks eksplanasi. Dari apa aja? Pengertiannya apa tadi? Teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Terus yang kedua, Mas Austin, ciri-cirinya apa aja? Informasinya berdasarkan fakta. Terus Mas Arfa, apa ciri-cirinya lagi? Itu kaidah kebahasaan. Bersifat Mas Arfan, apalagi ciri-cirinya? Menggunakan kalimat pasif. Itu kaidah kebahasaan. Tidak mempengaruhi pembaca. Oke. Yang ketiga, strukturnya ada apa aja tadi? Pernyataan umum, terus apa? Deretan penjelas, terus yang terakhir interpretasi. Yang terakhir kaidah kebahasaannya apa aja? Menggunakan apa? Kalimat apa? Pasif. Kata kerja apa lagi? Material. Terus relasional. Terus apa lagi? Menggunakan apa? Bahasa baku. Konjungsi waktu. Ya, itu tentang materinya hari ini. Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sebelum Bu Yesi tutup, silahkan kalian kerjakan soal yang kemarin lagi. Waktunya 5 menit. Satu-satu ya. Mana tadi bagian satunya? Bagus banget ya pengajian. Silakan jarum panjang angka 4 dikumpulkan.
Diam. 5 menit ya. Membangun. Fenomena budaya. Jadi, oh ya. Fenomena alam. Mami. Sosial. Lanjut. Kemiskinan. Ini berikutnya. Selesai. Kita speedrun. Next. Kita konsepnya diselesaikan. Selesai. Kita konsepnya diselesaikan. Tiga menit lagi. Lagi dia lagi kotak. Sini. Kotak. Di kotak di sini itu nanti kasih. Ini loh di kotak. Nanti kotak ini ya. Kotak. Nanti kasih panah ini. Iya, ya udah. Apa susahnya maaf gitu. Berapa dulu? Ya, iya jangan besar ya. Kotak kan. Bacain aja yuk. Wah, cantik. Lama ya punya kamu kan? Peta konsepnya diselesaikan ya. Nanti dikumpulin peta konsepnya. Sudah? Satu menit lagi. Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang duduk semua, lihat Bu Yesi dulu. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Yesi cukupkan sampai di sini. Apakah masih ada hal yang perlu ditanyakan lagi? Enggak, sudah paham? Sudah. Kalau gitu sebelum Bu Yesi tutup, Bu Yesi mau cek suara lagi. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mulai minggu depan kita juga akan belajar tentang membuat teks eksplanasi ya. Kurang lebihnya untuk hari ini Bu Yesi mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yesi tutup, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya.